6. Sofisme. Pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, timbullah aliran baru dalam filosofi Yunani yang berlainan sekali sifatnya daripada yang dikenal sampai ketika itu. Aliran itu dinamai orang sofisme atau juga sofistik. Sofistik asalnya dari kata sophos yang artinya cerdik pandai. Bermula gelar sofis ditujukan kepada segala orang pandai, berbagai ahli bahasa, ahli filsafat, ahli politik, dan lain-lainnya. Orang yang tersebut karena pengetahuannya dan kebijaksanaannya dinamai sofis. Tetapi lama-kelamaan kata itu berubah artinya. Sofis menjadi gelar bagi tiap-tiap orang yang pandai memutar lidah, pandai bermain dan bersilat dengan kata-kata. Dari nama pujian sofis menjadi nama ejekan. Dalam pengertian yang kemudian inilah terpandang golongan baru itu. Kaum sofis itu muncul bermula di Athena, dan dengan sebentar saja ajarannya kembang ke seluruh Attika. Sebabnya karena mereka memaparkan soal-soalnya dan memecah berbagai masalah hidup di tengah-tengah rakyat. Tindakan guru-guru sofis itu membawa perubahan besar dalam sejarah peradaban Greek. Ilmu yang selama ini dipupuk dengan bertentang-tentang dalam gedung yang sunyi dibawa sekarang ke tengah pasar dan diobrolkan kepada orang banyak. Ahli pikir yang selama ini menyisihkan diri dalam langgarnya berganti dengan guru umum yang mengajar di jalan raya. Karena tindakan mereka itu orang banyak seolah-olah kena suntikan dan berjangkit dengan kepercayaan bahwa ilmu dapat dituntut dengan mudah. Segala orang gila berguru. Jika ditilik benar, zaman sofistik ini adalah zaman perpisahan, masa pancaroba dalam alam pikiran Greek. Ia menyelesaikan jalan perubahan berbagai paham yang telah lama berlaku dengan berangsur-angsur dalam masyarakat. Oleh karena kedudukannya pada perpisahan zaman, kaum sofis merintis jalan baru yang arahnya belum tentu benar baginya. Mereka mengajak orang memandang dunia yang ditunjuknya, yang wajahnya belum terang kepadanya. Oleh karena itu, ajarannya meruntuhkan yang ada dengan tiada menimbulkan yang baru. Sungguh pun begitu, gerakan sofisme itu penting juga bagi sejarah filosofi. Sekalipun ia tidak memberikan keputusan yang tertentu dan tetap, ia memajukan pandangan baru. Pandangan filosofi berubah karenanya. Ia menjadi pendahuluan kepada filosofi klasik yang bermula dengan Sokrates. Karena tindakan kaum sofis itu timbullah soal-soal yang menjadi buah pikiran dan pokok penyelidikan bagi Sokrates, Plato, dan Aristoteles, serta murid-muridnya kemudian. Manakah pandangan baru yang ditunjukkan oleh kaum sofis? Selama ini yang menjadi soal filosofi ialah kosmos, alam besar. Mencari keterangan tentang asal dari segala yang ada, itulah tujuan filosofi. Kaum sofis membawa filosofi memandang manusia sebagai makhluk yang berpengetahuan dan berkemauan. Pengetahuan manusia dan kemauannya itulah sekarang dijadikan soal filosofi. Betapa mendapat dasar pengetahuan, betapa menentukan siksaan hidup. Dengan tinjauan baru itu, soal kosmologi berganti dengan teori pengetahuan dan etik. Mempengaruhi pandangan filosofi ke sana adalah suatu jasa besar yang diperbuat kaum sofis. Betapa juga buruk pengaruhnya kepada masyarakat Greek. Tetapi sungguh pun kaum sofis selalu mempersoalkan sikap hidup. Mereka tak sanggup menetapkan dasar apa yang harus menjadi pimpinan hidup. Mereka ada mengatakan bahwa tiap-tiap pergaulan mempunyai dasarnya, normanya sendiri, dan ada pula menunjukkan sikap apa yang harus dipakai. Tetapi menentukan dasar umum yang boleh dituntut kepada segala orang tak tercapai oleh mereka. Sebabnya karena tiap-tiap guru sofis membawa ukuran sendiri-sendiri.
paham yang seorang tentang sifat bergaul dan sikap hidup berlainan dengan paham guru yang lain. Masing-masing mengemukakan pahamnya sendiri dengan tiada mau menimbang paham orang lain, kecuali kalau hendak membantah. Pahamnya sendiri pun tidak pula tetap, berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tak ada yang tetap, kata mereka, semuanya dalam perubahan senantiasa. Sebab itu sikap manusia perlu pula berubah-ubah. Alhasil, mereka membongkar sendi adat dan kebiasaan yang telah berurat akar dalam peradaban Greek, dengan tiada menentukan gantinya. Zaman sofistik, zaman membongkar, belum lagi zaman mendirikan. Demikian juga tentang dasar pengetahuan. Tak ada yang sama paham mereka itu. Tiap-tiap guru sofis menganjurkan teori sendiri, dan teori yang dikemukakan sekarang besok boleh jadi tidak terpakai lagi. Keadaan bisa berubah dan berubah senantiasa. Sebab itu pendapat kita berubah-ubah pula. Demikianlah kesimpulan pendirian mereka. Dengan pendirian semacam itu, tiap-tiap perubahan pikiran tentang sesuatunya dapat dipertahankan dengan mengatakan bahwa keadaan telah berubah. Semua berubah dan kita mengikuti. Kaum sofis tidak ada yang sama pendiriannya tentang sesuatu masalah. Mereka hanya sependirian dalam hal meniadakan. Dalam pendirian yang negatif, pokok ajarannya ialah bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya tidak tercapai. Tiap-tiap guru sofis mengemukakan ini sebagai pokok pendirian. Oleh karena kebenaran yang sebenar-benarnya tidak tercapai, maka tiap-tiap pendirian boleh benar dan boleh salah menurut pandangan manusia. Tiap guru sofis mengajar orang menaruh syak akan buah pikiran orang lain. Sebaliknya pula, ia mengajar orang mempertahankan tiap-tiap pendirian. Apa yang dibenarkan sekarang, beresok boleh disalahkan. Apa yang dipertahankan kemarin, sekarang boleh dibatalkan. Kebenaran hanya sementara. Oleh sebab kebenaran yang sebenar-benarnya tidak tercapai, maka tiap-tiap pendirian boleh dibenarkan. Buat sementara ia benar. Sebab itu pula tidak ada ukuran yang tetap tentang benar dan tidak benar, tentang baik dan buruk. Sebagai kelanjutan pendapat ini, hilanglah perbedaan antara benar dan salah, antara baik dan jahat. Oleh karena sofisme mengajar orang memandang segala-galanya sebagai sementara, ajarannya bersifat relatif. Sofisme adalah teori tentang relativisme, menyementarakan segala-galanya. Ia juga bersifat skeptis, yaitu menaruh syak akan segala pendirian. Karena itu sofisme adalah juga teori tentang skeptisisme. Segala pendapat manusia benar sementara dan segala pendapat orang lain harus disyaki. Inilah kebulatan pokok ajaran mereka. Kalau diperhatikan benar sifat ajarannya itu, tampaklah juga pengaruh ajaran filosof yang dulu-dulu, yang di sini dipakai untuk mencapai wujud sendiri. Paham yang mengatakan bahwa keadaan itu berubah senantiasa berasal dari Heraklitos. Tetapi selagi Heraklitos mengatakan bahwa dunia senantiasa dalam kejadian dan beredar menurut logos yang kekal dan laku untuk selama-lamanya, kaum sofis mempergunakan semboyan itu untuk meniadakan yang tetap. Paham yang mengatakan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya tiada tercapai, memperingatkan kita akan keluh kesah Demokritos waktu berhadapan dengan berbagai kesulitan soal, bahwa kebenaran itu dalam sekali letaknya, tidak terjangkau semuanya oleh manusia. Dengan ucapan itu Demokritos menyuruh orang berhati-hati dalam menegaskan kebenaran pendapatnya. Tetapi bagi kaum sofis ucapannya itu dipergunakannya untuk membenarkan segala pendirian yang dipakai. Dengan keterangan ini ternyatalah betapa kaum sofis menggoncangkan segala sendi kebenaran sehingga orang tak tahu lagi apa yang boleh dikatakan benar buat sekarang dan kemudian. Tak heran kalau banyak kekacauan yang ditimbulkannya dalam pergaulan hidup.
demokrasi yang berjalan baik bermula di bawah pimpinan Perikles, berpaling ke jalan anarki atas pengaruh sofisme itu. Apa sebab jadi begitu? Apa sebab rakyat Greek yang begitu cerdik, yang tak ada tandingannya dalam sejarah peradaban, dapat diharu pahamnya oleh gara-gara sofisme? Keadaan ini hanya dapat dipahamkan benar jika kita bayangkan sepintas lalu di muka kita masyarakat Yunani di masa itu. Dunia Greek di waktu itu tidak tersusun dalam suatu negara, melainkan terpecah-pecah atas beratus-ratus kota dan pulau-pulau yang berdiri sendiri-sendiri. Di antaranya hanya beberapa saja yang agak besar, yang selebihnya kecil belaka. Persatuan sukar didapat karena alam mendudukkannya berpisah-pisah, diceraikan oleh gunung dan lurah serta lautan. Tiap-tiap kota menjadi negara tersendiri dan satu sama lain sering pula bermusuh-musuhan. Tetapi kalau ada lawan dari luar, teringat juga olehnya akan kesamaan asalnya, bahasanya, dan peradabannya. Serangan Persia yang berulang-ulang ke tanah Greek yang bermula pada tahun 492 sebelum Masehi menjadi sebab timbulnya kemudian sesuatu perserikatan antara kira-kira 200 buah kota dan pulau kecil-kecil yang terhitung masuk bagian Attika. Attika yaitu bagian tanah Greek yang letaknya sebelah tengah. Pada waktu 477, mufakatlah mereka menyatukan tenaganya di bawah pimpinan Athena. Athena dipilih jadi kepala. Melihat jasanya yang begitu besar sejak perang bermula, karena itu ia menjadi kota yang terutama dalam dunia Greek. Makin lama makin tinggi derajatnya, dan lama-kelamaan ia menjadi pusat peradaban Yunani. Nama Athena bertambah harum lagi setelah orang Greek mencapai kemenangan akhir dalam peperangan dengan Persia pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Rakyatnya jadi makmur, perniagaan maju, seni dan literatur diusahakan benar-benar. Seakan-akan mujur datang dengan sekali tiba. Athena berbahagia pula dengan adanya seorang pemimpin besar di tengah-tengah rakyatnya, Perikles. Perikles tidak saja mempunyai cita-cita besar, tetapi cakap pula mencapainya, kemakmuran rakyat dan kemajuan seni berbagai rupa. Itulah senantiasa jadi tujuannya. Kemauannya yang keras dibantu pula oleh keahliannya berpidato. Oleh karena itu tak sukar baginya meyakinkan orang akan pendiriannya. Sejak tahun 461 sampai meninggalnya di tahun 429 sebelum Masehi, ia mempengaruhi politik Athena. Keistimewaan kira-kira 15 tahun yang terakhir besar benar kekuasaannya. Segala katanya diturut orang. Sebagai pemimpin demokrasi, ia mendapat kekuasaan lebih besar daripada yang pernah tercapai oleh seorang diktator. Seorang diktator berkuasa karena perkosa dan penindasan. Tetapi kebesaran dan kekuasaan Perikles tertanam karena kepercayaan rakyat kepadanya, yang memilihnya berulang-ulang menjadi penuntunnya. Zaman pemerintahan Perikles tersebut dalam sejarah Athena sebagai zaman emas. Ia pun juga puncak kebesarannya, sebab sesudah itu mataharinya mulai turun dan cahayanya makin lama makin muram. Jasa Perikles yang terbesar sekali ternyata pada memajukan seni serta mempertinggi kecerdasan rakyat. Komedi dan drama dimajukannya sebagai alat pendidikan umum. Di lereng bukit Akropolis disuruh perbuatnya tempat menonton bertingkat-tingkat yang dapat diduduki oleh kira-kira 30.000 orang. Orang miskin boleh menonton dengan tiada membayar. Di masa itu pula lah terdengar nama-nama ahli panggung yang kesohor sebagai Sophocles, Euripides, dan Aristophanes. Berbagai drama dan tragedi dipertunjukkan. Ceritanya terambil daripada riwayat dewa-dewa dan Johan pahlawan yang tersebut dalam dongengan orang Greek di masa itu. Komedi yang lucu pun tidak ketinggalan.
Aristofanes ke Sohor sebagai tukang kritik. Berbagai kejadian sehari-hari, misalnya perbuatan pujangga-pujangga utama yang tidak disukainya, disindirnya dalam lagu dan syairnya. Di masa Perikles itu pulalah kita jumpai nama ahli syair yang terkenal sepanjang masa, Aeschylus. Nama ahli sejarah yang terbilang besar, Herodotos. Dan nama tukang pembuat patung yang harum sampai sekarang, Phidias. Berbagai gedung yang indah-indah seperti rumah ibadat, Parthenon, berbagai gambar dewa-dewa yang bagus-bagus diperbuat di waktu itu. Semuanya itu melukiskan kemajuan seni yang sangat lanjut dan menjadi tanda pula akan kebesaran peradaban Yunani. Dan semuanya itu meninggikan semarak Athena di mata orang Greek, seluruh daerah perantauannya. Dari jauh dan dekat orang datang ke Athena, seolah-olah pergi ziarah kepada ibu kota sebuah negeri yang tidak bernegara. Banyak orang-orang pandai seluruh dunia Greek yang tak dapat melepaskan dirinya dari tarikan sinar Athena yang gilang gemilang itu. Berduyun-duyun mereka datang ke sana, seperti mencari emas dalam kotak keemasan. Memang tambang emas dalam kantong rakyat yang makmur dan bahagia yang dikejarnya. Itulah dia guru-guru golongan sofisme. Mereka datang ke Athena dengan sebuah pengetahuannya yang dipetiknya dahulu dalam taman guru-guru filsafat. Banyak di antaranya yang tersebut sebagai murid ahli filosofi yang ternama. Oleh karena itu banyak pula di antara mereka yang berpengetahuan luas dan serba cukup. Tetapi kedatangannya ke Athena itu bukan dengan maksud akan mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan akan menjualnya. Tabiat ahli pikir Greek yang dulu-dulu, yang mencari pengetahuan semata-mata untuk tahu saja, ditukarnya dengan mencari pengetahuan untuk keperluan hidup. Karena itu sekalipun tidak dengan insaf, ilmu teoretika menjadi ilmu praktika. Ia meninggalkan sifatnya yang murni dan menjadi penunjuk jalan dalam kehidupan. Oleh karena menjual pengetahuan yang menjadi tujuan guru-guru sofis, mereka tidak memilih kepada siapa dijualnya. Mereka memberikan pelajaran kepada siapa saja yang mau membayar. Tidak dibedakan tua dan muda, besar dan kecil. Semua dipandang sama-sama sanggup menerima pelajaran. Kebetulan pula penduduk Athena banyak yang ingin belajar. Kehidupan yang makmur berkehendak akan pengetahuan serba sedikit. Orang yang mempunyai harta tidak perlu bekerja. Sawah ladangnya yang berada di keliling kota dikerjakan oleh hamba sahaya. Kapalnya yang membawa barang perniagaan ke seberang lautan dikemudikan oleh budak belian juga. Hidup dengan tiada bekerja itu akan sunyi benar rasanya jika tak ada barang seni dan buah pengetahuan yang dapat dipinang-pinang. Bukan pengetahuan yang dalam-dalam, melainkan pengetahuan umum yang dapat dipakai untuk membicarakan soal sehari-hari. Dalam suatu kota demokrasi yang memberi kesempatan kepada segala penduduk laki-laki yang balik bersidang dalam rapat rakyat, tiap-tiap orang ingin turut berbicara dan menyatakan pendapatnya. Untuk itu perlu ada pengetahuan serba sedikit. Tiap-tiap orang ingin terkemuka dalam lingkungannya. Ini hanya tercapai kalau ada buah suara yang diterima orang. Rakyat Greek yang begitu kritis, tanda cerdik dan cerdas, senantiasa suka mempersoalkan berbagai masalah. Dan dalam Athena yang berdasarkan demokrasi, banyak soal hidup dan soal pemerintahan yang diperbincangkan orang banyak. Juga golongan rakyat yang miskin dapat ikut bermusyawarah dengan leluasa, karena ia tidak menyusahkan nafkah hidupnya. Ia tak punya pencaharian dan pendapatan memang, tetapi makan minumnya secara sederhana ditanggung oleh orang-orang kaya. Menurut pengertian adab sopan orang Greek dahulu kala, manusia yang merdeka tidak perlu bekerja bagi nafkah hidupnya. Bekerja itu dipandangnya sebagai perbuatan yang hina.
Oleh karena itu, orang yang kaya mempunyai kewajiban sosial terhadap orang yang miskin. Manusia yang mulia harus bebas dari tindasan hidup seperti mencari makan. Ia harus hidup dengan cita-cita, mengerjakan seni untuk memperluas perasaan. Yang bekerja bagi mereka ialah budaknya, hamba sahayanya, yang diperolehnya sebagai tawanan perang atau dibelinya. Hamba sahaya itu bukan manusia dalam pandangan mereka, sebab itu tiada mempunyai hak suatu apapun. Inilah cacatnya demokrasi tua itu, terbawa oleh sikap hidup pada masanya. Dalam perihal kehidupan semacam itu, lapang langkah guru-guru sofis untuk menjual ilmunya kepada orang banyak. Dan apa ilmu yang dijualnya itu? Bukan ilmu dalam pengertian yang sebenar-benarnya, melainkan mengajarkan orang pandai berpidato, retorika. Retorika itulah awal dan akhir ajaran sofistik. Retorika jadi alat pembela kebenaran yang dikemukakan. Oleh karena kebenaran yang sebenar-benarnya tidak tercapai, maka tiap-tiap pendirian dibenarkan dengan memikat perhatian orang banyak. Kalau orang banyak mengakuinya, itu sudah benar. Bukan meyakinkan orang jadi tujuan, melainkan menundukkan orang dengan daya kata. Oleh karena itu, keyakinan hilang dan zaman kebesaran peradaban Athena berakhir dengan kelenyapan paham. Barang yang dijual guru-guru sofi itu amat laku di waktu itu. Ia memenuhi keinginan umum. Siapa yang serta memperbincangkan soal umum dan politik negara perlu pandai berbicara, pandai berpidato. Tidak segala orang ada pembawaannya akan jadi ahli pidato. Tetapi kepada mereka yang tak ada pembawaannya itu, guru sofis berkata bahwa ia sanggup mengajar mereka pandai berpidato. Tuntut kepandaian itu kepadanya. Pelajarilah retorika. Dan siapa sekarang yang tak mau mempelajarinya? Siapa yang tak mau mendapat pengaruh serta mencapai cita-citanya dengan jalan berpidato? Jika kiranya retorika dapat dipelajari oleh segala orang, semua orang mau mempelajarinya. Pandai berpidato lebih diingini sekarang daripada mendapat pengetahuan yang kukuh dan bersendi tetap seperti ilmu. Anak orang baik-baik dan anak orang kaya-kaya merasa mendapat kehormatan apabila ia pernah berguru kepada seorang sofis. Tetapi orang mempunyai cita-cita besar dan kecil. Siapa yang berada dan ingin mencapai cita-cita itu, datang kepada seorang guru sofis meminta diajarkan cara mempertahankan pendiriannya. Dan guru sofis bersedia memenuhi segala kehendak. Apa saja pengetahuan yang diminta orang, ia sanggup memberikannya, asal saja orang mampu membayar. Oleh karena kebenaran umum ditiadakan, banyaklah yang tercapai dengan retorika. Lagu, suara, dan buaian kata menjadi senjata yang utama untuk mencapai pengakuan orang. Orang yang benar ialah orang yang pendapatnya dibenarkan oleh orang banyak. Mempengaruhi orang banyak dengan pidato yang tangkas menjadi tujuan. Bukan kebenaran isi kata yang diutamakan, melainkan tarikannya. Akibatnya tiap-tiap orang mau benar saja. Dan karena itu semangat dan sikap individualisme berkembanglah. Dengan caranya mengajar itu dan mempersoalkan dasar kebenaran, guru-guru sofis menunda demokrasi Athena ke jalan anarki. Sikap yang tidak punya aturan, demokrasi hanya selamat hidupnya dengan rasa tanggung jawab dan pengertian akan kebenaran. Rasa tanggung jawab hilang. Jika yang kemarin disebut benar sekarang dibatalkan. Kebenaran luput apabila diakui bahwa tak ada kebenaran yang tetap, melainkan sementara saja. Kalau tiap-tiap orang mau benar saja karena percaya bahwa tak ada kebenaran yang umum sifatnya, maka ia terlalu mementingkan awaknya sendiri dan melupakan masyarakat. Itulah sebabnya, maka guru-guru sofis itu turut menunda Athena ke jalan turun. Tidak heran kalau pujangga di atas tonil seperti Aristofanes sangat tajam mengkritik cara pelajaran umum kaum sofis itu.
Jika diselidiki benar sofisme adalah suatu sebab, bukan sebab semata-mata daripada kemunduran Athena, dosanya begitu besar tampaknya, karena waktu berjangkitnya berkenaan pula dengan saat Athena telah sampai kepada puncak kebesarannya. Berbagai sebab dari luar serta juga meruntuhkan kebesaran kota itu. Kota-kota Greek yang lain itu banyak yang dengki dan cemburu melihatnya. Istimewa Sparta yang bermimpikan kedudukannya yang utama sedia kala. Karena iri hati mereka itu terjadilah perang saudara yang berjabul dengan terhenti-henti sejak tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi. Athena dikeroyok oleh kota-kota golongan semenanjung Peloponnesos di bawah pimpinan Sparta, dan penghabisannya tewaslah. Masa runtuh itu tidak mengalami lagi gerakan sofisme. Sofisme turut melonggarkan pasak tiang kebesaran Athena. Tetapi waktu Athena jatuh dan hilang cahayanya, guru-guru sofis yang berpengaruh tidak ada lagi. Ajarannya berlalu sebagaimana yang diajarkannya pula. Semuanya sementara. Zaman kegelapan Athena melahirkan filosofi klasika. Filosofi yang wujudnya menetapkan dasar-dasar kebenaran yang diruntuhkan tadi. Bagi orang Yunani yang tinggal nama saja lagi, barangkali inilah pelipur hatinya, bahwa dari kegelapan masanya memancar sinar pikiran pujangga-pujangga ulung yang tetap menerangi jalan peradaban manusia dalam segala abad dan segala penjuru alam. Kebesarannya lenyap dengan waktu, tetapi tuahnya kekal. Di antara guru-guru sofis ada 4 orang yang sangat terkemuka. Pertama, Protagoras, seorang individualis yang mengemukakan orang seorang dalam segala-galanya. Kedua, Gorgias, seorang ahli pidato yang membatalkan segala-galanya. Sebab itu ia disebut nihilis. Nihil artinya tak ada. Ketiga, Hippias, seorang yang banyak ragam pengetahuan, sehingga ia dinamai Polistor. Dan keempat, Prodikos, seorang moralis, tukang mengemukakan moral dengan suka mencemoohkan kepercayaan orang. Sebagai pencukupan pandangan umum ini tentang aliran sofisme, kita perhatikan sepintas lalu di bawah ini ajaran keempat guru-guru sofis itu. 1. Protagoras. Protagoras berasal dari Abdera. Ia hidup dari tahun 481 sampai 411 sebelum Masehi. Bila ia datang ke Athena tidak diketahui benar. Yang orang tahu hanya bahwa ajarannya laku benar setahun 2, pada tahun 444 sampai 443. Caranya bersoal menunjukkan bahwa ia dahulu ada berguru kepada Heraklitos. Semboyan Heraklitos, Pantarei, semuanya berlalu, sering pula dipakainya, tetapi ditunjukkannya kepada manusia yang meninjau pengetahuan. Bagi Protagoras, manusia itu adalah ukuran bagi segalanya, bagi yang ada karena adanya, bagi yang tidak ada karena tidaknya. Maksudnya bahwa semuanya itu harus ditinjau dari pendirian manusia sendiri-sendirinya. Kebenaran umum tidak ada. Pendapatku adalah hasil pandanganku sendiri. Apa ia juga benar bagi orang lain? Sukar mengatakannya. Boleh jadi tidak. Apa yang kukatakan baik boleh jadi jahat bagi orang lain. Apa yang kukatakan bagus boleh jadi buruk dalam pandangannya. Alamku adalah bagiku sendiri. Orang lain mempunyai alamnya sendiri pula. Pandangan berubah-ubah menurut yang dipandang. Yang benar sekarang, beresok barangkali tidak lagi. Bukan kejadian di dunia saja berlalu dan bergerak senantiasa, tetapi juga pandangan manusia. Dan bukan barang yang dipandang itu saja bergerak, juga panca indera yang memandang. Sebab itu tiap-tiap pemandangan bergantung kepada 2 macam gerakan, mencari pengetahuan juga memandang. Sekalipun memandang dari dalam, dengan jiwa, dengan pikiran. Sebagaimana pandangan mata berdasar kepada 2 macam gerakan, demikian juga pandangan pikiran.
Kalau tiap-tiap pandangan itu berdasar kepada dua macam gerakan yang bertentangan jalannya, maka barang yang dipandang itu lain daripada subjek manusia yang memandang dan lain pula daripada objek barang yang dirupakan oleh pandangan itu. Wajah yang terlukis dalam pandangan kita tidak sama dengan barang yang dipandang. Barang yang terpandang berlainan dengan barang yang dipandang. Sungguh pun hasil pemandangan itu ditentukan oleh kedua-duanya, oleh barang yang dipandang dan oleh orang yang memandang. Wajah yang terpandang berlainan daripada keduanya, sebabnya karena gerakan yang bertentangan tadi. Sebab itu pula tiap-tiap pandangan bersifat subjektif. Pemandangan seseorang berlainan daripada pandangan orang lain. Sebab itu pemandangannya itu benar bagi dia sendiri. Demikian juga pengetahuan tentang sesuatunya, sifatnya subjektif. Sebagai kelanjutan pendiriannya itu, Protagoras mengatakan bahwa pandangan itu betul membuat pengetahuan yang cukup tentang barang yang terpandang, tetapi bukan pengetahuan tentang barang itu sendiri. Oleh karena itu manusia tidak mengetahui keadaan barang itu sebagaimana keadaan yang sebenarnya, melainkan sebagai rupa pandangannya saja. Dan rupa barang itu sebagai yang tampak dalam pandangannya itu adalah bagi dia sendiri. Bagi orang lain tidak begitu. Oleh karena itu segala pemandangan bersifat relatif, sementara. Kebulatan pendirian Protagoras ialah bahwa tiap-tiap buah pikiran yang lahir dari pemandangan adalah benar, tetapi sekira-kiranya juga tidak. Ia hanya benar bagi orang yang memandang, dan benar hanya pada waktu memandang itu saja. Ia bukan kebenaran umum, yang benar bagi segala orang dan bagi setiap waktu. Sebab itu segala pengetahuan manusia tak ada mengandung kebenaran umum. Segala pengetahuan sifatnya relatif. Oleh karena kebenaran sifatnya relatif, tak ada buah pikiran yang benar semata-mata. Dan oleh karena itu segala pendirian yang bertentangan adalah sama-sama kuat. Apabila segala pendirian lahirnya sama-sama kuat, tinggal lagi muslihat untuk mengusahakan supaya pendirian kita sendiri lebih kuat tampaknya terhadap pendirian lain. Muslihat itu ialah retorika. Cerdik, tangkas dan lucu dalam berbicara adalah jalan membenarkan pendirian sendiri kepada orang banyak. Retorika puncak dan penutup segala ujian kepandaian sofistik. Apa juga dalil yang dikemukakan untuk membenarkan sesuatunya, dalil itu hanya kuat dengan retorika, tidak karena pokoknya. Tentang dewa-dewa yang dihormati orang Greek di waktu itu, Protagoras berkata bahwa ia tak tahu ada atau tidak. Banyak sekali halangan untuk mengetahuinya. Fasal itu gelap, sedangkan umur manusia amat pendek. Keterangannya tentang dewa-dewa itu jadi sebab ia kemudian dituntut di muka pengadilan rakyat. Ia dituduh anti agama. Hal ini terjadi pada tahun 411 sebelum Masehi. Tak kala kaum kuno mendapat kekuasaan di Athena, Protagoras yang sudah berusia 70 tahun lari ke Sisilia. Dan tak lama sesudah itu ia meninggal. Tetapi segala buku-bukunya tentang dewa-dewa dibakar orang di tengah pasar. 2. Gorgias. Gorgias berasal dari Leontinoi di Sisilia. Ia hidup dari tahun 483 sampai 375 sebelum Masehi. Pada tahun 427 ia datang ke Athena sebagai utusan kotanya. Ia pun ahli pidato. Sebab itu tak heran kalau ia mengutamakan mengajarkan orang pandai berpidato. Karena tempat asalnya berdekatan dengan Elea, ia banyak mengetahui filosofi Elea, terutama alat persilatan Zeno dipakainya untuk membatalkan segala-galanya. Tak ada yang benar baginya, sebab itu ia disebut nihilis. Dasar yang dikemukakannya sebagai alasan meniadakan ada 3. Pertama, tak ada sesuatunya. Sebab kalau ada sesuatunya, mestilah ia terjadi dan ada pula selama-lamanya. Terjadi itu tidak bisa timbul dari yang ada atau dari
yang tidak ada. Ada selama-lamanya mustahil pula, sebab ada selama-lamanya itu sama dengan tidak berhingga. Yang tidak berhingga itu tak ada di mana-mana, sebab ia tak dapat ada di dalam dirinya sendiri atau di dalam yang lain. Dan mana yang tidak ada di mana-mana tidak ada. Kedua, jika sekiranya ada sesuatunya, ia tak dapat diketahui. Sebab jika kiranya ada pengetahuan tentang yang ada itu, adalah ia buah pikiran. Dan yang tidak ada sekali-kali tidak dapat masuk dalam pikiran. Oleh karena itu tidak ada khilafan. Dan kalau tidak ada khilafan, tidak salah pula orang berkata bahwa di laut diadakan perlombaan kereta. Tetapi yang kemudian ini satu hal yang mustahil. Jadi sesuatunya tidak dapat diketahui. Ketiga, jika kiranya kita mengetahui sesuatunya, pengetahuan itu tidak dapat kita kabarkan kepada orang lain. Tiap-tiap gambaran berlainan daripada barang yang digambar. Betapa orang akan mengabarkan dengan kata-kata rupa warna yang dilihatnya, karena telinga tidak mendengar warna tetapi mendengar bunyi. Bagaimana rupa yang terdengar itu boleh ada dalam dua buah badan, sedangkan kedua badan itu terpisah? Demikianlah cara Gorgias mengambil sendi bagi uraiannya kepada filosofi Elea. Dengan dalil-dalil semacam itu yang dikuatkan dengan retorika, diajarnya orang meniadakan segala-galanya. Ia mengerti benar akan psikologi orang Greek di masa itu, yang suka bersoal dengan memakai dalil dan lawan dalil, tese dan antites. Tabiat itu dipupuknya dengan memajukan berbagai paradoks, keterangan yang mengandung pertentangan di dalamnya. Tiap-tiap pendirian lawan ditunjukkan sebagai paradoks, sebab itu dikatakan tidak benar. Jikalau dibandingkan ajaran Gorgias dengan ajaran Protagoras, tampak perbedaan yang aneh. Kedua-duanya meniadakan kebenaran umum. Tetapi, selagi Protagoras berkata bahwa tiap-tiap pendirian boleh benar, Gorgias mengatakan tiap-tiap pendirian salah. Pertentangan akibat ini daripada pokok dalil yang serupa adalah sebuah sofistik sendiri. Oleh karena kebenaran umum dikatakan tak ada, yang seorang berkata tiap-tiap pendirian boleh benar, kata seorang lagi kebenaran umum tak ada, sebab itu segala pendirian salah. 3. Hippias. Hippias berasal dari Elis. Tahun lahirnya tidak diketahui orang benar. Yang dapat diketahui hanya bahwa ia muda sedikit daripada Protagoras. Ia terbilang seorang yang banyak berpengetahuan. Bermula ia duduk di kota tempat lahirnya mengajar berbagai ilmu. Ilmu hitung, geometri, ilmu ukur, ilmu bintang, hukum bahasa, gramatika, musik, dan banyak lagi lainnya. Kemudian sebelum perang Peloponnesos, ia datang ke Athena. Ia menjadi guru sofis. Pasal yang diuraikan oleh Hippias kebanyakan mengenai soal etik. Menurut pendapatnya, hukum negeri itu sang perkosa bagi manusia, sebab ia bertentangan dengan hukum alam. Hukum negeri menuntut kepada manusia mengerjakan berbagai hal yang tidak sesuai dengan sifatnya sebagai yang diberi alam. Hippias sendiri tidak menyuruh orang melanggar hukum negeri. Maksudnya, menyatakan saja. Tetapi kaum sofis angkatan muda itu di kemudian hari menajamkan pertentangan yang dikemukakan itu, sehingga akhirnya timbul anarki. 4. Prodikos. Prodikos berasal dari Keos, sebuah pulau kecil dekat Attika. Ia kira-kira seumur dengan Hippias. Pidato-pidatonya terutama mengenai soal-soal agama dan adab, tentang dewa-dewa yang dihormati rakyat di waktu itu. Ia berkata, manusia itu ajaib tabiatnya. Apa yang dipandangnya berguna, disembahnya sebagai dewa. Demikianlah terjadi dengan matahari dan bulan, sungai dan mata air. Roti dihormati sebagai Demeter, anggur sebagai Dionysos, air sebagai Poseidon, api sebagai Hephaistos, dan banyak lagi ragamnya.
Mati itu dipandang oleh Protikos sebagai kejadian yang baik sekali untuk menghindarkan kejahatan dalam hidup. Ketakutan orang akan mati sangat mengherankan, sebab mati itu bukan perkara orang yang hidup dan bukan pula perkara orang yang sudah mati. Orang yang hidup tidak, karena ia masih hidup. Dan yang sudah mati tidak, sebab ia tidak hidup lagi. Kemudian ada pula peribahasa yang tajam sindirannya. Pandai atau tidaknya orang memakai suatu barang bergantung kepada derajat moralnya sendiri. Moral orang itu menentukan apakah sesuatu barang yang dipergunakan mendatangkan manfaat atau kejahatan. Juga di sini ternyata pendirian relatif. Baik dan buruk bergantung kepada keadaan. Sekian tentang guru-guru sofis yang terkemuka. Pada kaum sofis di kemudian hari, soal-soal pengetahuan seperti yang banyak dikemukakan oleh Protagoras dan Gorgias bertukar menjadi pembicaraan tentang moral. Pengertian moral dianggap subjektif. Tak ada dasar umum bagi moral yang boleh dipakai jadi pedoman bagi segala orang. Semuanya itu bergantung kepada orang seorang yang menjadi ukuran bagi segala-galanya dan yang kuasa atas kemauannya. Berhubung dengan kedudukan hukum dan moral, Thrasymachos berkata, mula-mula hanya ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Hukum dan undang-undang itu hanya menyatakan daripada kekuasaan si kuat, yang sanggup menundukkan orang kepada peraturannya. Sesuatunya disebut hukum. Jika cocok dengan kemauan si kuat, juga di sini terdapat manusia itu ukuran bagi segala-galanya, sekalipun hanya si kuat dapat memakainya. Kemajuan jalan pikiran ke sana di bawah pengaruh kaum sofis yang kemudian menimbulkan perlawanan keras dari pihak kaum kuno. Kaum sofis tidak bermaksud hendak meruntuhkan demokrasi Athena yang memberikan kemerdekaan berbicara seluas-luasnya kepada mereka, tetapi tindakan mereka akibatnya melemahkan pemerintah demokrasi yang begitu kuat duduknya bermula. Perang Peloponnesos yang membawa kekalahan kepada Athena hingga hilang pengaruhnya dan jatuh kebesarannya disalahkan orang kepada kaum sofis. Perang kalah dikatakan karena kepercayaan kepada dewa-dewa mulai hilang dan adat lama mulai dibuang. Seperti telah disebutkan, Protagoras dituntut di muka pengadilan rakyat, sedang buku-buku karangannya tentang dewa-dewa habis dibakar. Ia lari. Sebab itu terlepas daripada hukuman. Tetapi yang sedih benar ialah bahwa Sokrates membayar segala utang sofisme itu. Sedangkan dia sendiri sajalah selama itu yang menentangnya setajam-tajamnya. Seperti disebut di atas, gerakan sofistik itu patut juga disebut suatu kemajuan dalam perjalanan filosofi. Ia membukakan jalan kepada berpikir tentang yang dipandang dan tentang pendapat. Apa yang dimustahilkan oleh Parmenides dimungkinkannya, sekalipun tindakannya selalu negatif. Ia menolong juga mengantarkan pikiran ke muka gerbang filosofi yang dalam, yaitu berpikir tentang pikiran, yang ditanam dasarnya oleh Sokrates, dan dilanjutkan oleh Plato dan Aristoteles, serta murid-muridnya kemudian. Dipandang dari jurusan ini tidak salah jika zaman sofistik disebut zaman kesadaran dan pembukaan pikiran. Ia pendahuluan kepada filosofi klasik Yunani.